Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ilahi. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas R02 angkatan 2024 dengan NIM A1D5240059. Nah, saya di sini akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, di sini saya memilih judul yaitu Psikologi Perkembangan. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama di sini ada hakikat pendidikan dan psikologi pendidikan. Nah, hakikat pendidikan adalah ada beberapa yaitu proses sadar dan terencana sepanjang hayat, yaitu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial, dan juga membentuk karakter, nilai moral, dan keterampilan hidup. Tujuannya manusia beriman, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan merupakan proses yang sadar dan terencana sepanjang hayat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi manusia, baik dari segi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, selain itu juga, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter, nilai moral, serta keterampilan hidup agar seseorang beriman, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Ada juga di sini hakikat psikologi pendidikan. Nah, itu ada cabang psikologi yang mempelajari perilaku dalam pembelajaran dan juga ada fokus pada perkembangan, motivasi, kecerdasan dan perbedaan individu. Itu juga membantu guru menciptakan pembelajaran efektif dan efisien. Nah, ilmu ini sangat penting karena membantu guru menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Lanjut, ada aliran-aliran psikologi dan perannya. Nah, di sini ada aliran strukturalisme yaitu analisis kesadaran. Dan juga ada behaviorisme, perilaku sebagai hasil stimulus dan respon. Ada juga psikoanalisis yaitu peran alam bawah sadar. Dan juga ada humanisme menekankan potensi dan aktualisasi diri, yaitu ada gestalt, keseluruhan lebih penting dari bagian. Ada juga kognitif, yaitu proses berpikir dan pengelolaan informasi, yaitu dari kata pijet. Ada juga fungsionalisme, yaitu fungsi mental dan adaptasi lingkungan. Nah, masing-masing aliran ini memberikan kontribusi yang ada dalam dunia pendidikan. Yaitu ada lagi di sini hakikat tumbuh kembang manusia. Nah, itu ada juga pertumbuhan, yaitu pertumbuhan fisik. Yaitu pertumbuhan fisik itu bisa dari tinggi, berat badan, organ, ada juga perkembangan, perubahan fungsi dan kemampuan. Nah, di sini nih bisa dibedakan bahwa pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur. Oke, itu ada juga dipengaruhi oleh faktor dan genetik. Itu internal ya. Juga ada juga faktor lingkungan dan nutrisi, itu eksternalnya. Dan teori Arnold Gesell yaitu perkembangan mengikuti jadwal biologis atau maturasi Nah, polanya juga ada cephaloqual atau kepala ke kaki, ada proximodistal yaitu pusat keluar, dan anak berkembang sesuai kesiapan dan tidak dipaksakan. Nah, ini tidak bisa dipaksakan karena mengikuti kesiapan individu. Jadi, proses berkembang membutuhkan proses. Jadi, kita tidak bisa memaksakan pertumbuhan atau perkembangan seorang anak. Itu pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda setiap anak-anak atau orang. Nah, di sini ada juga tahapan tumbuh kembang manusia. Ada yang pertama itu proses prenatal. Itu ada pembentukan organ dan sistem tubuh. Nah, fase prenatal ini ada fase kriminal sampai fetal. Nah, ada juga bayi. Yang kedua, pertumbuhan sangat cepat. Perkembangan otak dan motorik. Nah, ada juga anak-anak, pertumbuhan stabil, peningkatan koordinasi dan fungsi tubuh. Ada juga remaja, pubertas, lonjakan tubuh, pertumbuhan dan perubahan fisik sampai emosi. Nah, yang kelima ada dewasa, kematangan fungsi tubuh dan peran sosial.
lanjut usia yaitu penurunan fisik dan fungsi biologis atau aging. Yaitu setiap tahapan ini memiliki karakteristik perkembangan masing-masing. Nah, masa prenatal ini masa dalam kandungan, juga ada masa bayi. Nah, pertumbuhan yang sangat cepat biasanya dia mulai mendengar, mulai melihat, nah mulai tersenyum. Nah, anak-anak ini pertumbuhan masa stabil atau peningkatan koordinasi. Nah, dia mulai rasa ingin tahu, eh, rasa ingin tahunya sangat kuat, dan juga dia mulai belajar. Nah, masa pubertas lonjakan pertumbuhan dan perubahan fisik. Nah, biasanya masa remaja ini dia memiliki mencari integritas dirinya sendiri karena dia udah mulai pubertas gitu. Nah, di sini juga ada masa dewasa yaitu kematangan fungsi tubuh. Nah, biasanya masa dewasa ini dia mulai bertanggung jawab, mulai bekerja, berkeluarga, dan juga ada masa lanjut usia yang terakhir yaitu penurunan fisik dan fisiologis. Nah, biasanya saat lanjut usia ini biasanya mereka lebih mengasih nasihat kepada anak cucu, lebih menikmati hidupnya gitu. Oke, lanjut, mungkin ada perspektif tumbuh kembang manusia. Nah, tumbuh kembang manusia ini meliputi perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan bahasa. Ketiga aspek saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Nah, dipengaruhi juga faktor biologis, tadi pengematangan otak, lingkungan sosial dan keluarga, pengalaman belajar, pentingnya belajar. Nah, dan pentingnya dalam pendidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran mengoptimalkan potensi pada anak. Nah, dari materi-materi ini berkaitan dan dipengaruhi oleh otak, lingkungan, pengalaman belajar. Nah, dari sini kita perkembangan tadi ada perkembangan kognitif, psikologi sosial, bahasa. Nah, itu kan bisa berkembang. Kita harus bersosial, harus berbahasa gitu. Tadi ada juga lingkungan sosial dan keluarga dan pengalaman belajar juga. Oke, lanjut. Ada teori dan tahapan perkembangan. Nah, ada juga dampak positif kerja sama dunia. Nah, ini juga ada kognitif menurut Jane Piaget yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, operasional formal yaitu 11 sampai seterusnya. Nah, ada psikososial menurut Erik Erikson yaitu 8 tahap kehidupan atau trust integrity, ada fokus pada konflik dan pembentukan identitas. Nah, ada juga bahasa yaitu teori behavioris, nativis, interaksionis, kognitif. Ada juga tahapnya praguilistik, kompetensi penuh, dan dipengaruhi oleh kognisi dan lingkungan. Nah, ada juga analisis teori kontemporer dalam perkembangan anak. Nah, teori kontemporer ini melihat anak sebagai individu yang aktif, dipengaruhi dengan biologis, lingkungan, dan pengalaman, mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan kognitif juga ada teori klasik Jane Piaget yaitu tahap perkembangan, dan temuan modern sekarang yaitu kemampuan kognitif muncul lebih awal. Bayi sudah punya seperti perhatian, memori, dan imitasi. Ada juga pendekatan kontemporer yaitu psikologi pemrosesan informasi dan juga peran perkembangan otak dan stimulasi dini. Dan teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis, fokus mengubah pikiran irasional dan mempengaruhi emosi dan perilaku. Nah, ada juga di sini perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, perkembangan sosial dan emosional yaitu kemampuan. Nah, yaitu kemampuan mengolah emosi, berinteraksi sosial, empati, dan hubungan sehat. Nah, pengaruh lingkungan juga keluarga yaitu
nilai dan pola asuh, sekolah juga interaksi sosial, teman sebaya itu penerimaan sosial. Nah, tantangan ini adalah tantangannya saat ini adalah pengaruh teknologi yang bisa mengurangi interaksi sosial kita saat ini. Nah, karena ini membutuhkan interaksi sosial, itu tantangannya bagi kita saat ini teknologi yang sangat canggih gitu. Jadi orang-orang terpacu dengan teknologi sekarang, misalnya HP kita jadi berkurang untuk lingkungan sosial kita. Jadi kita sibuk sama HP-HP kita sendiri biasa. Itu adalah tantangan-tantangan kita saat ini. Nah, di sini ada juga teori sosial yaitu Lev Vygotsky yaitu belajar melalui interaksi, dan Albert Bandura yaitu imitasi dan modeling, dan ada Erik Erikson yaitu tahap perkembangan sosial. Dan juga ada faktor penting yaitu golden age, masa emas yaitu 0 sampai 6 tahun. Itu fondasi utama misalnya masa-masa emas anak untuk berkembang gitu. Nah, di sini ada diferensiasi emosi sejak bayi dan stimulasi dan lingkungan saat sangat menentukan. Nah, biasanya sejak bayi itu dalam kandungan biasanya orang tua juga akan berkomunikasi supaya bayi itu bisa mengenali suara, biasanya diajak dari 0 bulan sampai mungkin sampai dia dalam kandungan udah bisa diajak mulai bicara. Nah, ya itu ada tantangannya juga era modern ini. Tadi saya sebutkan itu ada teknologi dan digitalisasi, kurangnya interaksi langsung, resiko gangguan sosial dan emosional. Nah, di sini ada diversitas sosiologi kultural atau konsep dan pengaruhnya. Nah, di sini ada pengertian diversitas sosiokultural, yaitu diversitas sosial-kultural adalah keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat seperti suku, bahasa, adat, agama, nilai, norma dan ras dan gender. Nah, ada juga diversitas dalam pendidikan. Sekolah adalah miniatur masyarakat yang berisi pada peserta didik dengan latar belakang berbeda. Nah, keberagaman ini dapat terjadi yaitu potensi positif yaitu toleransi, empati, wawasan budaya. Nah, ada juga tantangannya selain sisi positifnya yaitu ada stereotip, diskriminasi, konflik,